Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, semoga salam ini menjumpai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Video kali ini berbagi tentang cara bagaimana menambah RAM atau mengganti RAM yang ada di laptop kita. RAM itu ditambah agar memiliki kecepatan yang lebih dari semula atau diganti diakibatkan oleh kerusakan RAM itu sendiri. Nah, bagaimana cara membuka RAM, kemudian menggantinya dan apa saja yang harus diperhatikan dalam membeli RAM itu sendiri agar cocok dengan laptop yang kita gunakan, maka ikutilah langkah berikut ini. Segera buka tutup laptopnya, kemudian baut keduanya, kemudian buka tutup dari RAM dan harddisknya. Nah, jika sahabat semuanya ingin mengupgrade RAM atau mengganti RAM dalam kapasitas yang besar karena laptopnya sudah lama atau laptop jadul, maka RAM-nya perlu diganti atau ditambah jumlahnya agar kinerja laptopnya menjadi cepat. Nah, yang harus diperhatikan dalam membeli RAM agar dia cocok dengan laptopnya dan kecepatannya tidak berubah, maka yang harus perlu diperhatikan itu adalah ini. Pada bagian ini kodenya, semoga ini terlihat. Nah, pada bagian kode ini diperhatikan kode RAM-nya itu menggunakan DDR3L. Nah, jadi yang harus dicari juga di toko atau tempat pembelian RAM baru itu baik berjumlah kapasitas 4GB, 8GB, 12GB atau 16GB, yang harus diperhatikan adalah menggunakan RAM DDR3L. Nah, setelah itu apalagi speednya atau kecepatan dari RAM bawaan laptop ini. Nah, kebetulan kecepatan RAM bawaan laptop ini sebesar 1950 MHz. Maka ketika sahabat semuanya juga ingin membeli RAM baru atau menambahnya, perhatikan juga speednya. Karena speed ini nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan laptop yang kita upgrade. Jika RAM laptop baru yang kita beli itu di bawah 1950, maka RAM laptop bawaan ini akan mengikuti kepada RAM baru yang kita beli di bawah kecepatannya itu 1950. Tapi RAM laptop yang baru kita beli itu di atas 1950, maka kecepatannya akan diturunkan menjadi 1950. Jadi yang harus diperhatikan adalah memang betul-betul speednya itu harus 1950 DDR3L. Kalaupun tidak ada yang memiliki speed yang sama 1950, maka tinggikanlah speed RAM baru yang kita beli itu agar kalau dia tinggi maka dia akan diturunkan menjadi 1950. Tetapi kalau di bawah 1900 kita beli, maka RAM baru itu akan selalu rendah di bawah 1950 kecepatannya. Nah, maka oleh sebab itu perlu diperhatikan, kemudian mereknya juga.
Merek biasa yang terkenal itu banyaklah merek-merek di pasaran. Di sini tidak bisa disebutkan mereknya apa saja karena nanti akan berpengaruh terhadap label dari perusahaannya masing-masing gitu. Nah, ketika mengupgrade RAM ini, kebutuhan kita tentang apa? Kalau hanya mengetik saja ya cukup cuma 2 RAM saja, 2 giga. Kemudian kalau dia sudah ada aktivitas desain, kemudian aktivitas layout sebagainya, maka harus 4 giga atau 8 giga. Tapi kalau sudah berkapasitas game online, kemudian main game, kemudian aktivitas yang lebih besar dalam membuka banyaknya slot data, maka menggunakan RAM yang berkapasitas 12 giga atau 16 giga itu sudah oke gitu. Nah, selain RAM, untuk mempercepat kinerja laptop ini, maka yang harus diperhatikan juga harddisknya. Ini harddisknya, ini masih memakai harddisk, besok akan saya ganti menjadi SSD. Nah, kalau SSD ini harganya lebih mahal daripada harddisk. Harddisk ini 500 giga, maka dia berharga 500.000. Tapi kalau kalau SSD 1,8 giga saja dia sudah berharga 180 giga gitu. Dia udah berharga 350. Kemudian kalau dia 250 giga dia sudah berharga 500 atau 600.000. Tetapi kelebihan dari SSD daripada harddisk, dia tidak menggunakan piringan seperti harddisk lagi. SSD itu sudah berbentuk flash disk, gaya penyimpanan di data di dalamnya, dan dia lebih ringan dan kinerjanya cepat. Nanti bisa dibandingkan jika RAM-nya sudah di-upgrade, kemudian SSD-nya sudah digunakan dengan SSD yang kapasitas yang baru, minimal 250, maka pada waktu booting atau pada waktu start menyalakan laptop itu akan lebih cepat, apalagi kinerjanya gitu. Nah, harddisk yang lama ini jangan dibuang, dia bisa digunakan untuk sebagai harddisk eksternal. Nanti kita letakkan di bagian sini. Ini adalah tempat CD, maka tempat CD ini muat harddisk ini nanti. Tinggal kita beli lagi tempat dudukannya. Nah, ini adalah bautnya untuk mencopot dari CD itu. Nah, selamat mencoba. Semoga laptop jadul yang lama tidak digunakan dan tidak terpakai bisa kita gunakan kembali dan bisa kita manfaatkan kembali. Semoga bermanfaat, dan bila ada masukan atau kritikan dalam pembuatan video ini, maka dipersilahkan untuk mengomentari di bagian komentar dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.